Gagal pada minggu lalu, 4 lokasi wisata di Puncak kini akan dibongkar secara bertahap. Meski demikian, Pemprov Jabar menyebut pembongkaran bisa jadi memakan waktu hingga 2 bulan. Lalu apa kendalanya? Benarkah masalah perizinan kembali menjadi penghalang? Dan untuk menjawabnya, sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Ade, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bram. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ade, langsung saja. Jadi Anda sudah banyak mengatakan di banyak media begitu, untuk hibis fantasi saja Anda mengatakan butuh waktu sampai 2 bulan begitu. Apa yang kemudian menjadi kendala? Apa memang tidak bisa dalam waktu yang lebih cepat begitu, Pak? Karena publik kan tentu ini menunggu dan ikut mengawasi begitu, Pak Ade. Ya Mas Bram, berbicara kemarin 2 bulan itu bukan terkendala izin atau apa kaitan dengan administrasi, tetapi karena ini kondisi di lapangan ya. Yang pertama, bangunan yang ada yang ilegal itu ada 15 bangunan, itu adalah wahana permainan. Wahana permainan yang konstruksinya dari baja dengan berbagai mesin peralatan yang tertanam di sekitar ataupun di bawah pondasi ya yang ada di dalam wahana-wahana tersebut. Nah, tentu ini membutuhkan peralatan yang tidak sedikit. Kemudian juga kami juga meminta peran dari perusahaan yang berinvestasi di sana, bahwa untuk wahana-wahana permainan seperti biang lala dan sebagainya dengan konstruksi baja itu dibongkar sendiri oleh investor ataupun dari perusahaan yang berinvestasi di kawasan Ibis itu. Nah, kemudian juga memang ada 2 hari pertama kita terhambat oleh aksi-aksi masyarakat. Yang pertama ada konflik antara aksi masyarakat dengan para pekerja yang ada di Ibis ya. Kemudian ada aksi masyarakat juga yang tidak sabar karena ingin main bongkar. Yang perlu diketahui di kawasan itu ada yang berizin dan ada yang tidak berizin. Oke. Dan masalahnya, iya Mas Bram? Oke, Anda mengatakan berizin tidak berizin, Pak. Ini kami juga dapatkan data 25 bangunan tidak masuk dalam PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Jadi artinya itu seberapa besar 25 bangunan? Mayoritaskah atau kemudian hanya sebagian kecil begitu, Pak Ade? Ya jelas mayoritas ya. Dari Oke. 25 itu 15-nya juga wahana seperti biang lala yang diameternya ada sekitar berapa 30 meter, ketinggiannya ada sekitar 50 meter, ya otomatis tidak mudah kita kalau membongkar tanpa peralatan yang memadai. Oke, jadi waktunya adalah estimasinya 2 bulan. Bagaimana soal desakan dari Pemprov maupun Satpol PP agar investor, pengelola ini bisa meratakan sendiri begitu, terutama untuk yang wahana-wahana berat begitu. Ada waktu yang diberikankah kemudian oleh Pemprov Jabar, Pak Ade? Iya, ya jelas Mas Bram. Dari perintah pembongkaran yang diberikan oleh Pak Gubernur, kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap project manager dan juga dari perusahaan yang ada di Ibis ini. Kemudian dari situ juga kemudian ada surat pernyataan yang disampaikan oleh perusahaan ya. Intinya mereka menyerahkan untuk proses pembangunan proses pembongkaran bangunan-bangunan atau fasilitas yang ada di kawasan tersebut. Nah, oleh karena itu yang perlu kami pertimbangkan itu pada saat kita akan membongkar wahana-wahana atau biang lala, perlu diketahui oleh semuanya bahwa bangunan yang tidak berizin itu tidak dalam satu tempat ya. Oke. Jadi tersebar di kawasan tersebut. Kemudian juga tidak sedikit yang berada di daerah aliran sungai atau di pinggir sungai malahan ya. Kemudian juga ada yang di sekitar tebing di area dekat ke hutan. Nah, karena ini tersebar tentu menjadi tantangan bagi kami dalam proses pembongkaran. Walaupun di waktu sebelumnya kami sampaikan ada waktu 2 bulan, kami perkirakan itu apabila bersih total, kemudian siap dalam konteks untuk penanaman penghutanan kembali. Oke. Tetapi konteksnya untuk pembongkaran kami targetkan sebelum Lebaran juga sudah selesai. Oke, baik, baik. Mungkin hanya beberapa minggu kalau sebelum Lebaran gitu ya. Pak Ade, ini juga ada kekhawatiran publik begitu. Ketika dibongkar dalam waktu yang relatif cepat begitu ya. Bagaimana kemudian Pemprov, Satpol PP juga menjamin kalau Anda katakan tadi dekat sungai, dekat hutan begitu, ini tidak merusak lingkungan sekitarnya. Jadi ya kalau kita ingin menyelamatkan yang kecil saja, jangan sampai merusak sekitarnya begitu, Pak Ade.
Ya, jadi jangankan di pinggir sungai gitu ya, atau Mhm. di pinggir hutan di sisi tebing gitu. Nah, kami juga di saat membongkar ya memang tidak tertutup kemungkinan ada material yang jatuh ke sungai. Nah, oleh karena itu kami membongkar juga tidak hanya membongkar, tetapi juga memindahkan material-material yang tidak bisa digunakan kembali untuk dibuang, material yang bisa dimanfaatkan seperti besi itu juga kami pisahkan, kami tempatkan. Kemudian juga ada tempat material untuk dibuang. Nah, kemudian yang jatuh ke sungai kami angkut kembali, kami rapikan kembali. Kemudian pohon-pohon yang sudah ada di sekitar itu juga kami amankan. Jadi jangan sampai kita membongkar, kemudian membabat habis malah jadi gundul ya Ya. kawasan tersebut. Oke, harapan masyarakat tentu tidak merusak area sekitarnya begitu. Pak Ade, ini kemudian hari Kamis lalu tidak hanya Hibis Fantasi, ada 4 tempat wisata oleh Pak Menko, Pak Menteri, juga Pak Gubernur begitu. Ini akan dilakukan Ya. secara bertahap. Apakah Hibis akan dilakukan terlebih dahulu semuanya, atau beriringan begitu ke keseluruhan dari 4 tempat wisata ini, Pak Ade? Ya, jadi begini, pertama Habis ini lebih dulu karena memang kita sudah bergerak dari tahun 2023 akhir. Tahun 2024 juga dilakukan pengawasan dan juga penindakan oleh Pemkab Bogor ya melalui DPKPP dan Satpol PP Kabupaten Bogor terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Habis ini. Dan Habis ini kan sudah kita ketahui bahwa ini adalah kerjasama operasional antara PT PN 8 dengan anak perusahaan dari BUMD Provinsi Jawa Barat yaitu PT Jaswita Lestari Jaya. Nah, di dalam pengurusan perizinan memang sudah dilengkapi semua persyaratan administrasi, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak patuh terhadap izin yang diberikan. Mhm. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya yang kemarin disampaikan ada 3 lokasi ya. 3 lokasi itu baru kemarin yang dilaksanakan oleh Deputi Penegakan Hukum dari Kementerian LH melalui PPNS Lingkungan Hidup yang ada di kementerian tersebut. Nah, oleh karena itu nanti kami akan menunggu hasil lidik sidik yang dilakukan oleh PPNS Kementerian LH, kemudian tentu nanti dari Kemenha akan berkoordinasi dengan kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya melalui Satpol PP, karena tentu dalam bidang penegakan hukum, kami sebagai penegak peraturan daerah bisa bersama-sama melakukan penegakan aturan di kawasan puncak ini. Oke, Pak Ade, ini juga pertanyaan banyak masyarakat begitu. Ketika proses sudah selesai dilakukan, butuh waktu berapa lama penghijauan kembali bisa dilakukan? Bagaimana koordinasi Anda, Satpol PP, di internal Pemprov begitu dengan Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Jabar begitu, Pak Ade? Ya, alhamdulillah. Jadi tentu kami juga bisa bergerak dengan cepat karena Gubernur kami Pak Deddy Mulyadi juga melakukan instruksi langsung, tidak hanya ke kami Satpol PP juga pada OPD terkait, khususnya dalam rangka penghijauan atau penghutanan kembali kami instruksikan melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan dari hari Sabtu kemarin juga dilakukan penanaman pohon. Jadi artinya di saat kami melakukan pembongkaran, lahan-lahan yang sudah bisa ditanami itu otomatis ditanami bersama. Oke, artinya sembari berjalan begitu ya. Pak Ade, terima kasih. Kami akan Iya, tunggu tentunya progres pembongkaran serta penghijauan kembali lahan baik. serapan agar tidak terjadi banjir kembali. Terima kasih Pak Ade Afriandi, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu Pak Ade. Selamat malam. Terima kasih.